Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poinyels. Panggung politik Indonesia kembali memanas setelah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sebuah sesi wawancara singkat dengan awak media. Jokowi menyebut bahwa terdapat orang besar atau pihak berkepentingan yang membackingi dua isu sensitif, dugaan ijazah palsu yang dialamatkan padanya dan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden sekaligus putra sulungnya. Pernyataan ini sontak menyulut spekulasi tajam di kalangan pengamat, yaitu elit politik dan juga publik. Bahkan banyak yang bertanya ya, siapa sebenarnya orang besar yang dimaksud? Jokowi menyampaikan bahwa ia ini merasa kekuatan besar yang sengaja merancang dua isu tersebut sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas. Katanya, feeling saya mengatakan ya, ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Gibran. Ada orang besar, ada yang membackup, itu saja. Ya, semua sudah tahulah, ujar Jokowi saat diwawancarai di Istana Batu Tulis Bogor. Meskipun tidak menyebut nama secara spesifik ya, bahkan Jokowi menyiratkan bahwa identitas aktor di balik manuver ini sudah dikenal publik. Dua isu sensitif dalam satu nafas. Yang pertama yaitu dugaan ijazah palsu. Isu ini pertama kali mencuat sejak tahun 2022 ketika sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan ijazah Universitas Gajah Mada milik Jokowi. Kasus ini kembali mencuat kemudian awal 2025 setelah beberapa akun dan juga publik figur yang menyebarkan ulang tuduhan lama, termasuk dengan Roy Suryo dan aktivis Rismon Sianipar. Namun hasil pemeriksaan resmi Bareskrim Polri pada Mei 2025 menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan tidak terbukti palsu. Kemudian yang kedua yaitu wacana pemakzulan Gibran. Sementara itu, sejumlah politisi dan organisasi masyarakat sipil mulai menggulirkan rencana pemakzulan Gibran dengan dalih ya pelanggaran etika dan juga dugaan pelanggaran konstitusional atas pencalonannya sebagai wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya sendiri, Anwar Usman. Dalam nada yang lebih tegas dari biasanya, Jokowi menyiratkan bahwa kedua isu ini bukan terjadi secara terpisah, melainkan ya bagian dari gerakan terstruktur dan terencana untuk melemahkan posisinya serta mengganggu distabilitas politik Gibran. Ini bukan isu akademik, ini politik. Serangan sistemis. Saya tidak bisa bicara siapa ya, tapi semua orang bisa menebak ya siapa yang bermain, ujar Jokowi. Kemudian menurut analis politik senior dari CSIS, yaitu ya Profesor Arya Fernandes menyatakan bahwa pernyataan Jokowi ini bisa dibaca sebagai ya sinyal politik bahwa ia ini mengetahui siapa dalang dibalik gerakan tersebut, namun memilih tidak menyebutkan nama sebagai bentuk tekanan balik. Ini bukan cuma pembelaan pribadi ya, ini bentuk peringatan terbuka. Jokowi sedang memperingatkan kawan-kawan politiknya bahwa ia tahu gerakan di balik layar, ujar Arya dalam wawancara dengan Metro TV. Beberapa pengamat pun juga menyebut bahwa kemungkinan tokoh-tokoh oposisi bahkan elit politik dalam koalisi pemerintah sendiri yang merencanakan dan merasa terancam oleh pengaruh Jokowi Gibran pasca Pilpres 2024. Ada juga nih yang menyebutkan bahwa nama-nama besar di parlemen dan tokoh-tokoh lama yang kehilangan kekuasaan setelah reformasi kabinet di bawah Presiden Prabowo. Namun semua masih bersifat spekulatif. Tidak ada bukti konkret atau pernyataan resmi yang menyebutkan namanya. Kemudian di media sosial ya bahwa pernyataan Jokowi memicu perdebatan sengit, bahkan ada hashtag seperti tagar siapa orang besar dan tagar bongkar ijazah GET menjadi trending topik. Sebagian publik bahkan juga membela Jokowi, sementara yang lain menentangnya untuk membuka nama secara terang-terangan. Dari kalangan parlemen, Ketua DPD Lanyala Mataliti menyebutkan bahwa sebaiknya semua pihak ini tidak berspekulasi dan lebih baik membuktikan tuduhan melalui jalur hukum dan juga konstitusi. Nah, pertanyaannya nih, posisi hukum apa yang kemungkinan terjadi selanjutnya? Ya, jawabannya yang pertama ya, soal ijazah. Jika tidak ada bukti baru, isu ijazah Jokowi secara hukum sudah tertutup dengan hasil investigasi Bareskrim dan pengesahan dari UGM.
Kemudian yang kedua, soal Gibran. Pemazulan Gibran atau pemazulan wakil presiden harus melalui prosedur DPR dan Mahkamah Konstitusi yang rumit dan membutuhkan mayoritas politik serta bukti pelanggaran hukum atau etik berat. Hingga kini belum ada langkah formal yang didaftarkan ke mahkamah. Pernyataan ini menjadi babak baru dalam landscape politik pasca Pilpres 2024. Jokowi yang selama ini dikenal tenang dan tidak banyak bicara saat diserang, kini tampak mulai mengambil posisi defensif sekaligus ofensif. Apakah ini awal dari konflik terbuka antara dua poros kekuasaan atau ya sekedar peringatan agar lawan politiknya berpikir ulang? Yang jelas dengan mengatakan semua sudah tahu, Jokowi ini menyiratkan bahwa ia ini siap membuka kotak Pandora politik Indonesia jika waktunya tiba di dunia politik. Tak ada isu yang benar-benar mati, hanya menunggu momen yang tepat untuk dihidupkan kembali. Dan itulah yang kini terjadi pada dua isu klasik yang kembali menghantui lingkaran Jokowi. Ijazah palsu dan kini yang lebih eksplosif pemazulan Gibran, kemudian pernyataan Jokowi seakan menjadi sirine darurat bahwa yang selama ini hanya dianggap sebagai riak-riak saja, ternyata bisa jadi bagian strategi besar, menjatuhkan nama, mengguncang legitimasi, dan bahkan merusak narasi kejayaan politik keluarganya. Biasanya ya Jokowi ini tenang, kalem, dan tak mudah terpancing oleh isu-isu media, tapi kali ini pernyataannya menyimpan nada berbeda, tegas, sedikit emosional, dan menyiratkan kegelisahan. Ia tidak menyebut nama, tapi akhir kalimat katanya semua sudah tahu. Bukan basa-basi, itu adalah pukulan balik simbolik bahwa ia ini siap melawan, namun dengan cara politiknya sendiri. Melempar sinyal bukan membuka daftar musuh, dan justru disitulah kekuatan dan sekaligus kelemahannya. Rakyat dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya yang dituduh oleh Jokowi ini dan kenapa tidak dibuka sekalian